Pilkada Batam kini memasuki babak baru. Informasi terkini diketahui bahwa 11 partai politik yang setara dengan 43 kursi di DPRD Batam telah mengusung pasangan Amsakar Ahmad Lik Claudia. Yang artinya 7 kursi yang tersisa sudah dipastikan tidak bisa mengusung bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Hingga kini belum diketahui partai ke-11 yang mengusung pasangan Amsakar Ahmad dan Lik Claudia atau asli, namun publik menduga 7 kursi yang tersisa itu merupakan partai PDIP. Dan untuk mengetahui perkembangan dinamika politik di Pilkada Kota Batam, saat ini saya telah terhubung bersama pengamat politik akademisi Umrah Bismar Edianto dan juga Ketua KPU Kota Batam Pak Mawardi. Halo, selamat siang Pak Bismar dan juga Pak Mawardi, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Mawardi. Jadi gimana Pak hari ini? Semangat ya Pak? Semangat, harus semangat, tetap semangat. Jadi hari ini kita akan berdialog membahas terkait perkembangan atau dinamika politik di Pilkada Kota Batam. Dan saya mungkin mau terlebih dahulu ini ke pengamat dan juga akademisi Umrah, ada Pak Bismar. Pak Bismar, halo, selamat siang. Ya. Pak Bismar, hari ini kita melihat perkembangan politik di Kota Batam yang dari pernyataan Lik Claudia itu saat ini sudah ada 11 partai politik yang bergabung mengusung dia di koalisinya. Nah, yang artinya saat ini besar kemungkinan dan juga sudah bisa dikatakan dipastikan bahwa hanya ada satu pasangan calon di Pilkada Kota Batam. Ini gimana dari pandangan Pak Bismar sendiri? Oke, mungkin saya agak flashback ke belakang dulu. Bahwasanya pada awal-awal memasuki tahapan pilkada itu ada dugaan paling tidak membayangkan ada beberapa calon yang akan muncul dalam persaingan pilkada Batam. Paling tidak kalau kita lihat di media dan di lapangan sejumlah balihonya, paling tidak yang mencuat dua nama, ada Pak Amsakar wali kota saat ini, kemudian juga ada Ibu Marlin Agustina yang wakil gubernur hari ini. Paling tidak dua calon itu yang mencuat ke publik. Nah, pada awal tahapan itu, kita melihat posisi Pak Amsakar itu pada awalnya kurang diuntungkan. Paling tidak agak kesulitan Pak Amsakar untuk bisa mendaftar di Partai Nasdem di level daerah. Namun dalam kenyataannya ternyata DPP merekom Pak Amsakar, DPP Nasdem merekom Pak Amsakar. Jadi hari ini kekuatan politik itu malah sebaliknya bertumpu pada Pak Amsakar. Apa poinnya adalah ada arus balik politik yang dugaan awalnya akan bertumpu kepada Bu Marlin, ternyata dalam prakteknya hari ini bertumpu kekuatan itu pada Pak Amsakar. Kalau tadi informasinya ada 11, kalau saya masih punya data 10 partai. Kalau 11 berarti memang sudah melewati dari 41 kursi. Kalau melewati 41 kursi, maknanya apakah tidak ada lagi potensi akan muncul calon. Karena kan untuk mengusung calon 20% kursi, berarti kalau dalam kasus Batam harus mendapatkan 10 kursi. Maka kalau ada calon yang sampai pada posisi 41, berarti tidak ada lagi calon kedua. Nah, kenapa itu terjadi? Saya kira pertama adalah ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di level provinsi juga. Jadi ada kekuatan yang ingin memecahkan kekuatan Pak Rudi di Batam pada awalnya. Poinnya adalah ketika Partai Golkar juga mendukung Amsakar, pada awalnya kan ingin memecahkan kekuatan Pak Rudi dalam konteks pilkada Gubernur Kepri. Karena kan Pak Rudi adalah incumbent wali kota dan ketua BP yang punya kekuatan politik karena dia menjabat hari ini di Batam. Dan Batam adalah jumlah pemilih terbanyak di provinsi Kepulauan Riau. Maka skenario Golkar mendukung Amsakar itu tidak bisa dilepaskan dari skenario Golkar juga ingin memecahkan kekuatan Pak Muhammad Rudi dalam konteks pemilihan gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada partai lain yang mendukung Pak Amsakar? Di antaranya adalah Gerindra. Dalam kasus Gerindra, saya menganalisa bahwasanya Gerindra ini memanfaatkan kekuatan Pak Amsakar yang tingkat elektabilitasnya tinggi, kemudian hari ini sebagai incumbent wakil kota. Maka kalau Gerindra mengusung calon sendiri, sulit untuk bisa bersaing dengan Amsakar, sulit untuk bisa bersaing dengan Marlin Agustina. Maka Gerindra mengambil posisi pada posisi wakil saja. Jadi mereka mengambil kesempatan itu agar mereka juga bisa mengusung calon, kalau tidak bisa pada posisi pertama,
maka berada pada posisi kedua. Nah, dua strategi awal ini, yang pertama Golkar ingin memecahkan kekuatan Muhammad Hudi dalam konteks gubernur, dan Gerindra ingin menempatkan kadernya sebagai wakil kepala daerah di Batam, ternyata menggelinding mendapat dukungan yang begitu besar dari sejumlah partai politik. Maka bergabunglah sejumlah partai politik hari ini yang tadi akumulasinya sudah melebihi dari 41 kursi. Nah, itulah yang terjadi di Batam, di mana ada tahapan awalnya ingin mengurangi dominasi Muhammad Hudi di Batam, kemudian ada kader partai yang ingin mendapatkan posisi, kemudian kekuatan itu menggelinding menjadi sebuah kekuatan yang besar dan berpotensi pilkada Kota Batam hanya satu pasangan calon. Saya kira itu. Tapi tadi kan memang ada dua hal ya Pak yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah bisa dikatakan memecah suara Pak Rudi untuk menuju provinsi, dan juga yang kedua adalah Partai Gerindra sendiri memanfaatkan elektabilitas dari Pak Amsakar sendiri. Itu kan artinya menguntungkan ya untuk yang poin kedua tadi. Tapi pada akhirnya Pak, bisa dikatakan dari dua partai tiba-tiba ramai partai lainnya ikut bergabung pada koalisi itu. Kira-kira faktor apa sih Pak yang pada akhirnya membuat partai-partai tersebut ramai-ramai bergabung bersama Asli Amsakar dan juga Lik Laudia? Nah, dalam kasus pengusungan pilkada itu kan partai politik juga akan mengukur kapasitas kadernya, apakah mampu bersaing atau tidak. Nah, dalam kasus Kota Batam pada posisi pertama dan kedua itu kan, pada posisi pertama hanya muncul dua nama saja, yaitu Amsakar dan Marlin untuk posisi wali kota. Nah, kenapa Amsakar memiliki magnet yang kuat sehingga bisa menarik sejumlah partai lain? Kalau analisa saya adalah pertimbangan elektabilitas, karena Amsakar memiliki potensi yang menang yang cukup tinggi, sehingga kekuatan yang lain itu bergabung dalam posisi atau koalisi yang mengusung Amsakar. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik di level nasional. Karena di level nasional pasca pilpres itu koalisi yang mengusung Prabowo Gibran, koalisi Indonesia Maju itu kan ingin menjalankan juga kesepakatan di level nasional itu untuk level daerah. Maka ada kekuatan Golkar dan Gerindra yang mengusung, kemudian diikuti oleh sejumlah partai politik yang juga bergabung di KIM itu, koalisi Indonesia Maju. Di situ ada Demokrat, ada PAN di situ, kemudian juga ada sejumlah partai lain. Nah, itu yang membuat Amsakar hari ini mendapatkan dukungan besar. Pertama, tadi ada sejumlah partai memanfaatkan keuntungan itu. Yang kedua, partai ingin bergabung pada calon yang memiliki potensi yang besar. Yang ketiga adalah ada daya magnet atau kesepakatan di KIM yang ingin menurunkan koalisi pilpres pada koalisi di level pilkada di kabupaten kota dan provinsi. Saya kira itu. Oke, jadi memang ingin menurunkan koalisi daripada saat pilpres atau pemilu kemarin, ikut turun ke kabupaten dan juga kota pada saat pilkada ini. Seperti itu, Pak Bismar? Ya, terutama koalisi yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Walaupun hari ini kenyataannya yang mendukung Pak Amsakar itu tidak hanya dari partai koalisi Indonesia Maju. Saya mencatat juga ada PKB yang juga mendukung, yang dulu adalah koalisi mengusung Anies dan Caimin. Kemudian juga ada sejumlah partai lain yang juga dulu berbeda koalisinya. Poinnya memang Pak Amsakar memiliki daya magnet elektabilitas yang tinggi, sehingga partai ingin juga bagian dari proses kemenangan di pilkada Batam itu. Oke, jadi pada akhirnya semuanya bergabung ya Pak. Tapi bicara terkait kader yang mungkin tadi sempat disampaikan, tidak ada yang melawan dua tokoh ini nih yang pada saat awal muncul, yaitu Amsakar Ahmad dan juga Marlin. Yang artinya untuk saat ini Anda tidak melihat kader-kader di Kota Batam ataupun mungkin tokoh yang sekiranya bisa menjadi lawan yang sebanding dengan Amsakar Ahmad. Begitu Pak Bismar? Atau seperti apa? Ya, pada level calon wali kota gitu ya, Pak Amsakar Ahmad itu saya kira tandingannya yang agak berkembang hanya itu Marlin Agustina saja pada level calon wali kota. Tapi pada level calon wakil wali kota saya kira banyak bermunculan dari partai politik maupun dari pihak-pihak di luar partai politik yang ingin menjadi calon wakil kota. Tapi kalau di level calon wali kotanya, dalam pandangan saya di Kota Batam hanya dua figur itu saja yang muncul, yaitu Pak Amsakar dan Ibu Marlin. Tapi dalam kenyataannya ternyata sampai saat ini yang kita baca di media, Ibu Marlin belum mendapatkan kepastian dukungan
Oke, lalu Pak, dengan berjalannya pilkada dengan hanya satu pasangan calon versus melawan kota kosong, apakah ini menjadi pertanyaan ya tentu di masyarakat, apakah pada akhirnya pilkada ini berjalan efektif dan juga berkualitas, Pak Bismar, ini seperti apa? Nah, kalau berkualitas kira menjadi perdebatan, tetapi secara normatif aturan perundang-undangannya di Indonesia membenarkan satu pasangan calon untuk bisa bertarung dalam pilkada, dan itu dibenarkan secara aturan perundang-undangan. Jadi itu pasti akan terjadi kalau memang ada satu pasangan calon yang mendapatkan dukungan yang besar. Kalau berbicara tentang kualitas, tentu kalau kita berbicara ideal, tentu semakin banyak pasangan calon, semakin banyak alternatif yang didapatkan oleh masyarakat untuk menjadi referensi siapa yang terbaik di antara calon yang ada itu untuk bisa kita pilih. Namun kan dalam konteks politik ini kan tidak hanya berbicara soal secara praktis, partai politik barangkali tidak hanya berbicara tentang banyak referensi politik, tapi ada berbagai kepentingan lain yang mereka coba perjuangkan, baik kepentingan partai maupun kepentingan lain. Oke, kita beralih ke Pak Mawardi. Pak Mawardi, halo, selamat siang. Selamat siang. Mawardi, ini kan saat ini pilkada di Kota Batam besar kemungkinan akan satu pasangan calon melawan kota kosong. Nah, untuk mekanismenya sendiri seperti apa nanti pada akhirnya, Pak? Mekanisme pemilihan pada hari H. Halo, selamat siang Pak Mawardi. Halo, baik. Sepertinya kita terputus koneksinya dengan Pak Mawardi. Kalau begitu saya beralih kembali ke Pak Bismar. Pak Bismar, ini sepertinya dari baru pertama kali ya kota kosong itu terjadi pada pilkada dan juga pemilu di kota kota Tanjung Pinang dan provinsi kota kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Pak Bismar, yang menjadi pertanyaannya, apakah ada dampak khususnya pada demokrasi di Kota Batam dengan adanya kotak kosong pada pilkada di tahun ini, Pak? Kalau Bu Catherine, memang baru pertama ini kan belum tahu juga, karena kan proses tahapan pendaftaran itu kan di tanggal 26 Agustus. Nah, masih ada lebih kurang 27 hari lagi. Dalam 27 hari itu mungkin semua dinamika bisa saja terjadi. Kita kalau flashback pada kasus pilkada 2020, kemarin kan ada juga potensi di Bintan itu kota kosong. Namun di penghujung waktu ternyata muncul pasangan baru, yaitu Pak Awe dan Pak Dalmasri di ujung waktu. Nah, dalam kasus Batam ataupun sejumlah daerah di Kepri yang lain, apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi, karena kan masih ada proses pendaftaran itu dibuka untuk mendefinisi Pak Mawati di 26 Agustus. Jadi sepanjang belum ada pendaftaran, sepanjang belum ada ditetapkan KPU, dinamika potensi peluang pasangan calon saya kira sangat terjadi. Nah, tapi kalau memang terjadi melawan kotak kosong, tentu kalau berbicara ideal akan berdampak terhadap kualitas demokrasi, dan banyak juga perdebatan terkait dengan aturan perundang-undangan yang memungkinkan kotak kosong. Banyak pihak yang tidak sepakat dengan adanya pilkada hanya satu pasangan calon. Maknanya kita tidak memiliki pilihan. Di sisi lain juga bisa jadi partai politik tidak mampu melakukan proses kaderisasi, kemudian melakukan kader-kader yang terbaik untuk bisa dipilih. Tetapi kembali lagi secara normatif aturan di Indonesia, pilkada dengan satu pasangan itu disahkan dan legal juga. Oke, baik. Saya kembali beralih ke Pak Mawardi. Pak Mawardi, untuk mekanisme jika nantinya memang pasangan calon hanya ada satu dan juga versus kotak kosong ini seperti apa, Pak, mekanisme pemilihannya? Baik, jadi sebenarnya terminologi kotak kosong ini sebenarnya di regulasi kita tidak diatur, tapi istilah di sananya itu kan kolom kosong sebenarnya. Jadi itu nanti terkait dengan surat suara nanti yang dicetak kan hanya ada satu pasangan calon. Sementara tandanya kan tentu kolom kosong, tidak ada pasangan calonnya begitu.
Mekanismenya sebenarnya terkait dengan proses pencalonan ini tentu sudah diatur di PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, secara teknis bahwa pengumuman itu kan dimulai di tanggal 24, 25, 26. 3 hari. Kemudian ada pendaftaran di 27, 28, 29 nantinya. Kita secara teknis di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dikatakan bahwa apabila pasangan calon kurang dari 2 orang pasangan calon, maka penyelenggara KPU Kabupaten Kota akan memberikan kesempatan memperpanjang proses pendaftaran. Namun jika sudah diperpanjang dalam waktu yang sudah ditentukan, tentu kami juga harus menetapkan satu pasangan calon yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada begitu. Tapi untuk mekanisme pemilihannya sendiri nanti tetap tentu berbeda ya Pak. Oke. Lalu kalau dari prediksi KPU sendiri terkait partisipasi pemilih seperti apa Pak? Tentu dalam perspektif sebagai penyelenggara kami tentu harus optimis ya dengan segala ikhtiar yang kita lakukan dengan berbagai sosialisasi yang kita lakukan dengan segmen yang berbeda-beda ya. Kalau yang sudah kita lakukan ini untuk KPU Kota Batam itu sudah melaksanakan 11 basis pemilih. Nah, tentu harapan kami ada progres partisipasi pemilih di beberapa pilkada ya, yang di beberapa pilkada yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Karena memang pilkada ini kalau kita lihat merefleksikan pilkada sebelumnya memang sangat rendah ya. Di pilkada 2015 itu hanya di atas 50%, dan 58, kemudian di 2020 itu hanya di angka 68%. Maka menurut saya sih dalam perspektif saya sebagai penyelenggara tentu ini terkembali kepada kepada pemilihnya, dan tentu banyak hal yang kami lakukan tidak hanya dalam bentuk sosialisasi, juga terkait dengan sinergitas kepada beberapa instansi yang mampu memberikan kontribusi terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu nantinya. Oke, baik. Kita kembali beralih ke Pak Bismar. Pak Bismar, tadi kita sudah berbincang terkait partisipasi pemilih ke Pak Mawardi. Nah, kalau dari pengamatan Anda sendiri sebagai seorang pengamat politik, ini seperti apa nih terkait partisipasi pemilih jika nantinya ternyata Pilkada Batam memang melawan kotak kosong atau tadi disampaikan bahwa kolom kosong? Ya, memang kalau berbicara tentang partisipasi, tadi Pak Ketua KPU Batam juga sudah menyampaikan, Batam ini dalam konteks partisipasi ada tren yang kurang mengembirakan lah kalau terkait dengan partisipasi. Nah, kalau berbicara nanti, kalau memang terjadi hanya satu pasangan, apakah partisipasi akan sama, menurun, atau lebih tinggi ya, sangat atau juga sangat dinamis saya kira. Karena di tempat lain ada juga yang hanya satu pasangan calon itu partisipasinya tinggi. Bahkan ada di tempat lain itu kalau kita tengok dalam kasus-kasus pilkada, malah yang menang itu kotak kosong, walaupun terminologi di aturan bukan kotak kosong. Ada kotak kosong yang menang. Itu maknanya apa? Ada juga proses kritik dari masyarakat terhadap proses pencalonan kepala daerah yang hanya mengusung satu pasangan calon. Jadi sangat dinamis, tapi kalau melihat tren Batam ini tantangannya memang agak sulit. Batam itu tren jejak rekamnya, partisipasinya ya dibandingkan daerah lain di Kepri masih rendah. Karena Batam ini kan kota-kota urban, lebih banyak pekerja. Jadi kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu di sana untuk bisa meningkatkan partisipasi. Jadi tanpa kotak kosong pun sejak rekam pilkada di Batam itu memang lebih rendah tingkat partisipasi dibandingkan sejumlah daerah di Kepri. Nah, tapi bicara tadi menarik ya bahwa sempat ada kejadian di mana kotak kosong ini yang menang. Nah, untuk pilkada di Batam sendiri,
seperti apa nih? Kira-kira kemungkinan nggak bisa terjadi adanya kota kosong yang menang, Pak Bismar? Ya kalau bicara mungkin ya mungkin saja. Tapi kalau menengok karakter kalau menengok karakter Pak Ansakar yang orangnya secara karakteristik personal relatif apa ya, relatif bisa diterima oleh banyak pihak, saya kira kecil kemungkinan kotak kosong kalau memang terjadi di Lapas Batam akan menang gitu. Yang ada menang itu kan dalam kasus Pilkada Makassar 2018 kalau saya tidak salah itu memang menang kotak kosong. Ya. Tapi saya kira dalam kasus Pak Amsakar dengan karakteristik personal beliau yang cenderung humanis, relatif bergaul dengan banyak pihak, diterima oleh banyak pihak, dan itu dibuktikan hari ini mendapatkan banyak dukungan dari partai politik. Kecil kemungkinan kalau memang itu terjadi, maka kotak kosong yang akan menang dalam kasus Pilkada Batam. Apalagi partai-partai pengusungnya juga partai yang besar saya kira di Batam. Oke, Pak, terkait untuk hari ini kan koalisi yang sudah terbentuk itu justru bukan dari provinsi tapi Kota Batam. Nah, apakah kira-kira koalisi ini nantinya akan sama untuk provinsi dan juga kota-kota dan kabupaten lain yang ada di Provinsi Kepri, Pak Bismar? Itulah keistimewaan demokrasi di Indonesia itu. Tidak linear dia, sangat berbeda dia. Jadi koalisi di kota tertentu atau kabupaten kota tertentu tidak akan tentu sama dengan koalisi di daerah lain. Bisa saja di partai tertentu atau di kota tertentu, kabupaten tertentu mereka berlawanan, tapi di tempat lain mereka bersamaan untuk mengusung partai politik, mengusung pasangan calon. Jadi sangat akan cair itu proses pembentukan koalisi di sejumlah kabupaten kota di Kepri. Tidak akan sepenuhnya berjalan linear, walaupun ada upaya untuk menjalankan linear itu, terutama diusung oleh koalisi Indonesia Maju itu, yang ingin menurunkan koalisi di level nasional untuk bisa diturunkan di koalisi level provinsi dan kabupaten kota. Tapi saya kira provinsi dan sejumlah kabupaten kota di Indonesia juga punya dinamika tersendiri. Maka dengan dinamika yang berbeda itu sulit untuk bisa memastikan bahwa koalisi di kabupaten kota akan linear dengan sejumlah koalisi di kabupaten kota maupun provinsi. Selama di provinsi kira sulit untuk bisa memastikan. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk di Batam, partai ini dengan partai ini berteman, belum tentu di kabupaten dan kota lainnya akan sama ya, Pak Bismar? Ya, belum tentu, karena bisa jadi di kota Batam mereka tidak memiliki kader yang punya elektabilitas yang tinggi, tapi bisa jadi di tempat lain mereka memiliki kader yang elektabilitasnya tinggi, maka dia akan berupaya untuk mengusung kader yang memiliki elektabilitas. Jadi hitung-hitungannya adalah apakah dia mengusung calon berpotensi menang atau tidak. Ketika calon yang mereka usung berpotensi menang, maka tentu dengan sebuah upaya mereka akan mendorong kader mereka untuk bisa bersaing dan untuk. Karena kan esensi dari partai politik itu kan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan, pasti itu orientasi. Oke, baik, kita kembali beralih ke Pak Mawardi. Pak Mawardi, lalu dari KPU sendiri di Kota Batam bagaimana nih cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pada pilkada ini karena memang berbeda dengan pilkada di tahun sebelum-sebelumnya? Di awal saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kami sangat optimis ya bahwa tingkat partisipasi masyarakat ini sangat tinggi nanti di pilkada. Tapi tentu ini tidak semudah mengucapkannya karena saya kira banyak faktor ya, banyak faktor juga yang menyebabkan tingkat partisipasi itu tinggi. Tapi kalau kita melihat perjalanan pemilu-pemilu kita sebelumnya, memang ada tren peningkatan, Bahkan di pemilu 2015, kemudian 2020, maka yang kami lakukan tentu adalah memastikan bahwa sosialisasi yang kami lakukan itu adalah tepat sasaran, tepat sasaran. Kemudian yang kedua, tentu kami juga berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai stakeholder ya, khususnya dari TNI Polri, kemudian dari pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pilkada ini, di mana masyarakat dapat secara secara baik
secara luas bisa menyalurkan hak pilihnya. Yang kedua, kami juga dalam tahapan ini sedang melakukan pemetaan TPS. Ya, pemetaan TPS ini juga salah satu faktor yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih dari sisi aksesibilitas. Kenapa? Karena ada yang menjadi perbedaan antara pemilu pileg dengan pilkada kali ini. Kalau pileg yang lalu kita setiap TPS itu kan maksimal jumlah pemilihnya 300. Sementara di pilkada ini berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2024 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, bahwa setiap TPS itu maksimal 600. Nah, dalam artian bahwa harus betul-betul memperhatikan faktor geografis dari pemilih itu, sehingga ini juga sangat menentukan pemilih itu dapat menyalurkan hak pilihnya dengan memperhatikan tingkat kemudahan pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya nanti di 27 November 2024. Begitu. Pak, mungkin boleh harapannya disampaikan kepada masyarakat mewakili dari KPU, mungkin ada yang ingin disampaikan? Harapan kami tentu yang pertama, kami mengajak kembali kepada seluruh masyarakat untuk kembali kita menyukseskan pelaksanaan pilkada, khususnya pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Batam, di mana pada pileg dan pilpres yang lalu kita telah melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik dan sukses. Tentu harapan kami kembali sebagai penyelenggara mengajak pada seluruh masyarakat untuk kembali menyukseskan pemilihan kepala daerah secara serentak di 2024. Terima kasih banyak Pak Mawardi. Saya kembali beralih ke Pak Bismar. Pak Bismar, closing statement apa yang mungkin ingin Anda sampaikan pada pilkada di Batam khususnya di tahun ini? Saya kira ini kan masih proses sangat dinamis ya. Masih ada kisaran kalau kita hitung hari ini sampai pendaftaran yang proses perpanjangan, kalau memang nanti satu pasang, saya kira kan masih ada rentang waktu 1 bulan. Maka dalam rentang waktu 1 bulan itu dinamikanya mungkin bisa saja terjadi, apakah tetap hanya satu pasang atau mungkin saja terjadi kemunculan pasang. Namun terlepas itu semua, saya kira ini kan hanya sebuah proses politik yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa menjamin proses pilkada ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga pilkada memang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak Pak Bismar atas waktunya. Jadi memang saat ini pilkada Batam masih terus bergulir dan juga kita tinggal nantikan saja ya Pak Bismar dan juga Pak Mawardi bagaimana ke depannya. Oke, baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama pengamat politik Bismar Adianto dan juga Ketua KPU Batam Mawardi. Terima kasih telah menyaksikan Siasat edisi kali ini. Tetap saksikan Siasat edisi selanjutnya setiap hari Kamis live pukul 2 siang di channel YouTube Official UTV dan laman website Ulasan TV. Saya Liandini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.